Selamat malam, sahabat Rema. Sebelum kita beristirahat di malam akhir pekan ini, marilah kita merenungkan sebagian kecil dari apa yang terjadi di dalam aktivitas hidup kita, baik secara pribadi maupun yang berkaitan dengan umum, dan saya memakai temanya komparasi atau perbandingan. Nats terambil dari surat Galatia 6 ayat 4 dan 5 yang berkata, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." Menurut KBBI, komparasi berarti perbandingan, umumnya digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih, untuk menemukan kesamaan, mencari perbedaan, melihat kelebihan dan kekurangan tentang sesuatu hal, individu atau kelompok di antara mereka secara lebih detail. Leon Festinger, seorang psikolog Amerika, melakukan penelitian yang berkaitan dengan perbandingan sosial dan membaginya menjadi dua arah, membandingkan ke atas dan ke bawah. Sejauh mana kita mempergunakan intelektualitas serta pemahaman kita dan melaluinya dengan cara membanding-bandingkan. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar tadi mengingatkan setiap kita untuk menguji pekerjaannya sendiri dan tidak membanding-bandingkannya dengan orang lain. Sebab setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya sendiri. Membandingkan dapat menjadi alat yang berguna dalam memahami sesuatu, menjadikan dorongan untuk menginspirasi, mengevaluasi diri, namun juga bisa berpotensi negatif, lebih rumit, memberi rasa tidak cukup, membuat harga diri yang rendah, depresi ketika merasa tidak bisa mencapai standar yang kita lihat dari orang lain. Dalam konteks Alkitab, perbandingan seringkali melibatkan evaluasi atau kontras antara dua atau lebih entitas, ide atau individu untuk menyoroti perbedaan atau kesamaan. Melalui perumpamaan, metafora, dan kontras langsung, untuk menyampaikan pemahaman yang lebih dalam, digunakan untuk mengajar, menegur, atau mengilustrasikan kebenaran rohani. Oleh karena itu, dalam setiap keadaan, kita sebagai orang percaya didorong untuk menggunakan perbandingan sebagai sarana pemeriksaan diri dan pertumbuhan iman, serta menyelaraskan diri untuk lebih dekat dengan kehendak Tuhan. Menjadikan alat untuk lebih dewasa dalam membedakan, membantu fokus pada tujuan, serta memilih dengan bijak dalam hal iman dan perilaku. Mendorong agar kita mengevaluasi diri sendiri atas apa yang telah dilakukan dan tidak hanya membanding-bandingkannya dengan orang lain. Tidak perlu merasa superior atau rendah karena perbuatan orang lain. Kita masing-masing akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan sendiri, bukan pada perbandingan dengan orang lain, tetapi diminta mempertanggungjawabkannya langsung kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Biarlah kami bisa menjadi diri sendiri tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain, sesuai dengan kehendak Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat, dan besok kami rindu untuk datang ke rumah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan, serta tuntunan firman yang akan membawa kami tetap hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam sahabat Rema, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.